serta kawan-kawan saya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena panjenengan semua sudah berkenan untuk hadir di tempat ini, menghadiri undangan saya. Terima kasih kepada semuanya. Ibu-ibu, pada hari ini saya ingin menyampaikan tugas yang diberikan kepada saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan diseminasi dan sosialisasi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam program pendidikan guru penggerak ini merupakan wujud komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku yang berkepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi murid-murid Indonesia. Nah, melalui individu-individu yang proaktif dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, maka dibentuklah program kaitan dengan guru penggerak ini. Dan kemudian untuk Kabupaten Tulungagung ini masuk pada gelombang keempat, di mana sudah dilaksanakan sejak bulan November, kemudian akan berlangsung sampai dengan bulan Agustus ke depan. Jadi hampir 1 tahun pelaksanaannya. Dan selama pendidikan itu, kami para guru penggerak harus menyelesaikan 3 modul atau 4 modul, Bu Ani? 4 modul, biasa. Sedangkan setiap pada akhir modul itu kami sebagai calon guru penggerak harus menyampaikan diseminasi seperti ini. Jadi mudah-mudahan panjenengan semua nanti tidak bosan untuk mendengarkan diseminasi saya. Oh ya, sebelumnya saya mungkin panjenengan agak kenapa kok dinamakan diseminasi? Bahasa awamnya berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan selama modul 1 ini, saya harus berbagi kepada panjenengan semua sebagai bentuk pengimbasan. Okay? Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan di modul 1 ini. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif, budaya disiplin positif yang dilaksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, sebelum saya menyampaikan budaya positif seperti apa, kita mulai dulu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, karena ada keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif tersebut. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan ya untuk materi kita. Jadi sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita akan saya sampaikan dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena antara modul 1.4 yang tentang budaya positif tersebut erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Jadi seperti itu, Ki. Jadi pandangan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, untuk dasar pendidikan berikutnya adalah bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bunda, bahwa anak itu pada dasarnya memiliki potensi yang dibawa dari sejak lahir, dan kita mendidiknya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini adalah pada saat kita menyampaikan materi kepada anak-anak, kita sesuaikan dengan alam mereka. Kalau kita sebagai guru TK, maka alam mereka adalah alam bermain. Sedangkan kodrat zaman adalah kita mendidik anak-anak sesuaikan dengan zaman di mana mereka saat ini sedang berada. Jadi
tidak disamakan dengan cara orang tua kita mendidik kita. Jadi Bunda, kalau saat ini yang sedang in adalah tentang IT, maka sebaiknya kita sebagai pendidik juga siap untuk belajar tentang IT. Demikian. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak tersebut, KHD mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani dan anak-anak sebagai benih-benih yang akan tumbuh dalam ladang kita. Demikian. Di anak-anak itu bagaikan bulir-bulir biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di dalam ladang Pak petani tadi, dan kita sebagai petaninya. Maka tugas kita adalah menumbuhkan benih-benih tersebut menjadi tanaman yang unggul. Ya, kita jaga supaya benih tanaman tersebut menjadi tanaman yang unggul dengan cara dipupuk, dirawat, disemai rumput-rumputnya, dijabutin seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kita juga harus menjadi petani-petani yang tangguh, yang bisa menghadirkan generasi muda yang berkualitas. Demikian. Kemudian, nah ini tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Demikian. Nah, kemudian untuk konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara adalah, mungkin kita semua masih ingat pelajaran yang diberikan kepada kita pada waktu kita masih di sekolah dasar. Ini adalah semboyan kepemimpinan yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita semua masih ingat, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tuturi handayani. Jadi kalau ing ngarso sung tulodo artinya apa, Bun? Ya, benar sekali. Konsep kepemimpinan adalah pada saat kita berada di depan, tentu saja kita menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita tidak sadar bahwa seorang guru adalah menjadi model bagi murid-murid kita. Apapun tingkah kita, itu seringkali ditirukan. Ya, jadi kita adalah selain menjadi guru juga menjadi model bagi murid-murid kita di kelas, ya, menjadi panutan. Kemudian eng matio mangun karso, artinya bahwa pada saat kita berada di tengah, kita siap untuk membangun semangat dari peserta didik kita. Kemudian yang terakhir adalah tutpuri handayani. Pada saat kita berada di belakang, kita memberikan dorongan. Maka tugas kita sebagai guru berdasarkan pada konsep kepemimpinan tadi, ya. Pada saat kita berada di depan, kita bisa menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Pada saat berada di tengah, kita membangun semangat anak-anak. Kemudian tutpuri handayani, pada saat kita di belakang, kita memberikan dorongan. Ya, itu tadi adalah konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan adalah budi pekerti. Apakah yang dimaksud di sini? Budi pekerti konsepnya seperti ini, Bunda, bahwa pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara tersebut merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Mungkin kita semua sudah mengenal istilah ini. Jadi pekerti adalah ranah lahir yang terwujud dari sebuah mewujudkan tenaga. Kemudian dengan kata lain bahwa budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan sebuah pekerti yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kaitannya dengan budi pekerti tersebut, kita akan menuju kepada budaya positif yang akan kita bahas pada modul 1.4 ini. Erat sekali kaitannya antara budi pekerti dengan budaya positif. Ya. Untuk membangun budaya positif tadi, kita kembali ke budaya positif, ya, bahwa tugas seorang guru salah satunya adalah membangun budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Itu harus berpihak pada murid. Ini yang lupa saya sampaikan, bahwa pendidikan di sekolah, pembelajaran di sekolah untuk
saat ini memang diutamakan bahwa pendidikan atau pengajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pada waktu kita memberikan pembelajaran itu tidak menjadi figur guru. Kalau pada waktu dulu kan kita menjadi teacher of center learning, jadi pembelajaran berpusat pada guru. Mungkin kita sudah Bu ya, dari keseharian kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu mayoritas metodenya adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Tapi untuk program ini pembelajarannya adalah pengajaran yang berpusat kepada murid. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya itu guru tidak boleh memaksakan kehendak, di mana materinya selalu berpusat pada kita. Nah, untuk menuju ke budaya positif ini, ya, tampak di layar adalah segitiga restitusi. Seperti itu. Apakah segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Okay. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, baiklah ibu-ibu semuanya, kita telah belajar bersama tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, setelah kita memahami filosofi lagi, saya akan mengajak ibu untuk bagaimanakah cara membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Mohon maaf saya duduk di bunda. Tidak apa-apa nggih? Oke. Kemudian bagaimanakah membangun budaya positif tersebut? Sebelum kita masuk kepada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi budaya positif adalah sebuah keyakinan dan nilai yang disepakati yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah budaya positif atau kedisiplinan di dalam kelas itu bisa dilakukan, bisa terjadi, bisa terwujud jika kita biasakan pembiasaan kepada anak-anak. Dalam hal ini diharapkan bahwa pada saat kita dan murid-murid melakukan budaya positif, maka awal yang kita munculkan adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, jadi ada dua motivasi, yaitu motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Kalau yang dari dalam diri itu disebut sebagai motivasi intrinsik, tapi dorongan atau motivasi yang datangnya dari luar itu adalah motivasi eksintrik. Misalnya, anak melakukan disiplin itu karena misalnya takut karena ada sanksi atau hukuman, atau panjenengan iming-imingi hadiah. Seperti itu namanya motivasi eksintrik. Nah, kemudian bagaimanakah caranya menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid? Jadi kita sebagai guru juga harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Jadi bunda-bunda semuanya, berikutnya saya juga akan menyampaikan tentang bagaimanakah membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dulu kita itu pada waktu masih sekolah ada peraturan kelas atau tata tertib kelas. Akan tetapi untuk sekarang ini lebih pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Kenapa kok bukan peraturan lagi? Karena kalau peraturan kelas itu kesannya lebih memaksakan dan kemudian konsekuensinya jika terjadi pelanggaran adalah sebuah hukuman. Akan tetapi karena sekarang sudah pada prinsip memanusiakan manusia, maka yang dibuat adalah sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sedangkan jika terjadi pelanggaran bukan berupa hukuman, akan tetapi disebut sebagai konsekuensi. Jadi awal dari sebuah disiplin itu diwujudkan dari sebuah kesepakatan kelas. Nah, bagaimanakah kalau di lembaga TK ini membuat kesepakatan kelas? Tentu saja panjenengan pasti dibicarakan bersama-sama dengan murid. Seperti mohon maaf, ini saya sudah mempunyai contoh tentang kasus yang terjadi di lembaga saya.
Ya, jadi Bunda, untuk pada modul sebelumnya saya itu membuat slogan atau program kaitan dengan penumbuhan akhlak mulia. Jadi visi saya akhlak mulia. Kemudian pada waktu pembiasaan penumbuhan akhlak mulia tersebut, ada sebuah kasus di mana anak ini terjadi pemukulan terhadap temannya. Ya, jadi untuk tadi saya sudah sampaikan segitiga restitusi, Bu. Segitiga restitusi tadi adalah apa? Bagaimanakah langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah yang muncul di dalam kelas. Nah, jadi bukan berupa hukuman atau sanksi, tetapi hanya sebuah konsekuensi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, misalnya di tengah ini ada muncul sebuah masalah, kemudian di samping kanan ini ada 3 sisi. Ini merupakan presensi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang muncul. Misalnya pada saat anak melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi awalnya kita membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian yang kita bicarakan bersama dengan anak-anak dan anak-anak sudah menyepakati, maka pada waktu terjadi pelanggaran, kita tanya dulu. Kita tidak langsung menegur atau memberikan sanksi kepada anak-anak, tapi kita tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ada di sisi bagaimanakah menanyakan keyakinan. Kemudian kita juga disisihkan bahwa ini menstabilkan identitas, ya, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita yakini bahwa anak itu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Sedangkan di sisi yang satunya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimanakah cara membuat validasi tindakan tersebut? Bahwa kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan dulu kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut bahwa dia pasti punya alasan kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Kita tanyakan satu persatu. Nah, itu tadi kaitan dengan bagaimanakah menyelesaikan masalah yang muncul kaitan dengan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, bunda-bunda sekalian, ini saya memiliki satu contoh kasus yang terjadi di lembaga saya. Ini pada waktu saya melakukan pembiasaan untuk berikan contoh keteladanan. Nah, coba kamu ceritakan. Tadi ceritanya tentang apa? Anak ini melakukan pemukulan. Pada waktu selesai pelaksanaan kegiatan keteladanan, biasanya saya melakukan percakapan dengan anak-anak. Nah, dari kasus ini, Bunda, saya tidak langsung menegur anak yang melakukan pemukulan ini. Akan tetapi saya tanyakan dulu. Nah, kebetulan ini hari berikutnya ada anak yang melaporkan ini, Bun. Nggak kelihatan. Nah, setelah ada laporan dari siswa lain, kemudian saya klarifikasi dengan anak yang dipukul tadi. Saya tanyakan alasannya kenapa memukul. Nah, dari sini saya tahu bahwa ternyata dia memukul karena dia sebelumnya sudah dipukul oleh temannya tadi, seperti itu. Nah, kemudian ini saya panggil sendiri anaknya, kemudian saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa diberi pengertian bahwa perbuatan itu tidak benar dan tidak boleh diulangi lagi. Jadi seperti ini, Bunda, ini adalah langkah saya menyelesaikan masalah yang muncul berdasarkan segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Nah, Bunda, selanjutnya ini adalah saya paparkan tentang budaya disiplin positif yang sudah saya laksanakan
di TK Dharma Wanita sana. Jadi Bunda semuanya, pada aksi nyata saya di modul 1.4 ini, saya mengemukakan sebuah slogan yang saya sebut dengan KAMBEJA, di mana KAMBEJA sendiri itu merupakan akronim dari Kami Murid yang Bertanggung Jawab. Jadi makna dari bertanggung jawab itu luas sekali. Kalau dulu peraturan itu ditulis dengan tidak boleh, biasanya peraturan bagaimana Bu? Datang tepat waktu atau dilarang terlambat, seperti itu biasanya kata-katanya, berupa larangan-larangan atau perintah. Akan tetapi untuk saat ini jika kita membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang halus dan tidak mengandung unsur pemaksaan, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tampilkan dulu kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Nah, seperti ini contohnya. Ini ya. Jadi saya dan anak-anak sudah membuat 6 macam kesepakatan kelas. Yang satu adalah kami murid yang bertanggung jawab. Artinya mereka harus sadar bahwa kebersihan kelas, kerapian kelas itu juga merupakan tanggung jawab anak-anak, menjaga kekondusifan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah kami murid yang berakhlak mulia. Jadi kaitan dengan akhlak mulia ini saya sampaikan melalui pembiasaan. Misalnya pada waktu bertemu dengan gurunya atau dengan temannya menggunakan ini Bunda 5S, dengan memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Selalu memberi salam pada waktu bertemu, kemudian tersenyum, ya, seperti itu. Juga pembiasaan pada waktu melepas sepatu dimulai dengan kaki kiri, kemudian diletakkan secara rapi di rak sepatunya. Kemudian pada waktu memakai sepatu pada waktu pulang sekolah menggunakan kaki kanan. Kemudian mereka juga sudah mulai disiplin melaksanakan kegiatan ekstra sholat duha. Kemudian untuk kesepakatan kelas yang ketiga adalah kami hormat kepada bu guru. Yang keempat, kami menyayangi teman-teman. Jadi dengan kesepakatan kelas bahwa mereka menyayangi teman-teman, menghormati bu guru, mereka dari pembiasaan sehari-hari terbentuk bahwa kalau dengan bu guru tidak boleh berteriak-teriak ngomongnya, harus dengan cara yang sopan seperti itu. Menyayangi temannya berarti tidak boleh bagaimana mau terjadi pemukulan seperti yang dalam contoh tadi. Kemudian selalu menjaga temanku, selalu menjaga tanganku. Artinya di sini biasanya kalau anak kecil itu kan wali-wali dengan temannya, tanpa bermaksud untuk jahat atau apa, atau jahil atau apa, tapi kan kadang-kadang temannya merasa terganggu. Kemudian yang keenam adalah selalu menjaga mulutku. Berarti kadang-kadang anak-anak itu karena pergaulannya di rumah atau dengan teman-teman yang lebih besar biasanya di rumah seperti itu, kadang-kadang bicaranya ada yang bicara kotor, ada yang maaf sebelumnya, ada yang ngomongnya agak kasar seperti itu. Jadi dengan kesepakatan kelas selalu menjaga mulutku ini, mereka belajar disiplin untuk tidak bicara kasar dan kotor seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama-sama dengan anak-anak. Nah, jadi untuk kembali ke aksi nyata saya Bunda, ya, bahwa aksi nyata saya tadi dengan slogan kami murid yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, Bunda, berkaitan dengan cara kita menyelesaikan masalah yang muncul di dalam kelas. Tadi kita berawal dari segi kita restitusi, bahwa sebenarnya guru itu tercermin pada 5 posisi kontrol cara mereka menyelesaikan masalah yang muncul di dalam kelas. Mungkin panjenengan sering menyelesaikan masalah yang muncul di dalam kelas tapi tidak paham itu adalah pada posisi kontrol yang mana. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Jadi ada seorang guru yang tipenya penghukum. Nah, biasanya kalau kata-kata ini tipe penghukum ini selain menggunakan kata-kata yang kasar juga menggunakan fisik, ya Bun. Tanpa sadar, tapi kalau di TK nggak ada ini. Kadang-kadang di lembaga yang lebih tinggi bisa muncul misalnya ya penghukum baik secara verbal maupun secara fisik. Kalau secara verbal misalnya seperti ini, kamu itu gimana? Dasar
posisi orang buat merasa bersalah ini ucapannya halus, lembut, disampaikan secara halus dan lembut, kalimat-kalimatnya halus. Akan tetapi dengan kalimat yang halus itu justru membuat anak-anak merasa bersalah atau merasa harga dirinya itu turun. Misalnya seperti ini, wah dek, masa wis diwarai bolak-balik nggak iso wae, Bu Yuli sampai capek, seperti itu misalnya. Itu kan halus, akan tetapi membuat anak merasa rendah, sehingga dia akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini yang enak Bunda, kalau pada saat kita menyelesaikan masalah dengan posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi teman ini, kita mengontrol murid itu menggunakan secara persuasif. Kita menyelesaikan masalah, misalnya ada anak yang nakal, kita menegurnya dengan cara humor, seperti itu. Dia menggunakan kata-kata humor sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara murid dan gurunya, dan sehingga anak-anak akan lebih terbuka pada kita. Sedangkan posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini, guru menyelesaikan masalah berdasarkan catatan yang mereka buat. Ini kemungkinan kalau di TK masih mungkin, Bu. Nah, kadang-kadang kita memiliki catatan anekdot seperti itu, kita membuat pemantauan terhadap anak dan membuat catatan tentang perilaku anak-anak yang kadang-kadang menyimpang. Nah, dari catatan itu kita gunakan pada waktu anak-anak melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap konsekuensi. Jadi misalnya ada salah satu murid yang melanggar konsekuensi, maka kita akan membuka data yang sudah kita buat, ya, bahwa dia melanggar kesepakatan yang kita buat berdasarkan dari pemantauan kita. Kemudian yang kelima ini adalah posisi manajer. Ini yang paling bagus kalau guru bisa pada posisi ini. Jadi guru sebagai mentor. Tapi kayaknya untuk di lembaga kita ini masih sulit dilakukan, Bu. Karena kalau sebagai manajer ini, guru mempersilahkan murid untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah yang muncul. Nah, misalnya seperti ini. Pada waktu kegiatan makan bersama, ada salah satu anak yang menumpahkan minuman temannya. Nah, seperti itu misalnya, baik itu sengaja atau tidak. Kadang-kadang kan ada seperti itu nih. Kalau memang anak itu melakukannya secara sengaja, kita panggil saja anaknya, kita tanyakan kenapa seperti itu, kemudian kita tawarkan, kira-kira kalau kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin dia akan berbagi minumannya, itu solusi yang dia ambil, atau bagaimana kita fasilitasi dia untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia buat, seperti itu. Atau misalnya ada anak yang merebut makanan temannya, kan itu sering terjadi, tanpa minta izin langsung dijual gitu. Nah, kita tidak boleh langsung menegur seperti dan melarang, tidak boleh. Kita panggil, kita tanya apa masalah yang muncul, apa masalahnya sehingga dia seperti melakukan seperti itu. Barangkali dia mungkin tadi di rumah belum sarapan, seperti itu. Oh, ternyata dia tidak sarapan, berarti solusinya apa, Bu? Kira-kira kalau kita menemukan masalah seperti itu di kelas kita, kira-kira yang terbaik apa? Kalau sebagai teman misalnya, kita bagaimana? Dengan cara menegurnya dengan cara humor, dengan cara apa ya, seakan-akan kita menjadi temannya. Kemudian kalau kita kemudian misalnya di kelas ada makanan, kita bagi dia, dan terutama yang paling penting adalah kita buat peringatan kepadanya bahwa kita kasih tahu cara itu tidak benar dan tidak mencerminkan akhlak mulia, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke layar LCD. Jadi ini Bu, judul aksi nyata yang saya buat adalah Kami Murid yang Bertanggung Jawab. Artinya KMBJ. Kemudian langkah-langkah saya, ini dulu latar belakang. Jadi latar belakang kenapa saya membuat slogan KMBJ ini untuk menumbuhkan rasa cinta akan kerapian dan kebersihan kepada anak-anak, karena kebersihan merupakan karakter yang penting yang harus dibudayakan sejak dini. Nah, kemudian tujuan saya adalah ini untuk menanamkan kebiasaan atau kebiasaan cinta terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan, baik di kelas maupun di sekolah.
Dengan peserta didik yang cinta pada kebersihan dan kerapian, akan tergerak hatinya untuk selalu merapikan barang-barang yang di kelas, mulai dari alat permainan, kemudian meja dan kursi yang di kelas, juga alat tulis yang berantakan. Mungkin kalau bunda-bunda semua juga sudah melaksanakan ini di sekolahnya masing-masing. Barangkali bisa melalui pembiasaan bahwa anak-anak setiap selesai bermain harus merapikan kembali alat mainannya. Nah, kalau di tempat saya ini Bu, biasanya kan saya bentuk 3 kelompok Sudah saya biasakan bahwa sebelum pulang mereka harus melihat bahwa meja kursi mereka sudah rapi, kemudian juga tidak ada sampah di lantai, tidak ada mainan yang berserakan. Biasanya seperti itu. Dan itu sudah saya laksanakan pada waktu program itu saya laksanakan selama 2 minggu saja. Mereka sudah terbiasa. Meskipun dipegang oleh guru lain, misalnya saya ada tugas kemana gitu, sudah terbiasa tanpa harus disuruh seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah ini. Untuk langkah awal, saya melakukan komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan tentang program saya. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan rekan guru lain tentang program-program saya sebagai pembebasan. Nah, kemudian ini adalah saya melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada wali murid tentang apakah itu KBJ. Nah, kebetulan ini kemarin saya buat menjelang kegiatan puncak tema, sekarang saya sampaikan Bu. Nah, ini kemudian tahap pelaksanaannya, awalnya saya membuat kesepakatan dulu bersama anak-anak. Saya sampaikan apakah itu KBJ. Kemudian mereka menyebutkan sendiri apakah yang dimaksud dengan KBJ. Kalau bertanggung jawab sebagai murid, bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, ini kesepakatan yang kita buat tadi. Nah, ini Bunda, ini adalah pembiasaan tentang budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi pada waktu mereka masuk kelas setelah merapikan, ini adalah pembiasaan pagi hari setelah mereka melakukan kegiatan fisik motorik kasar sebelum masuk ke kelas, dan setelah melakukan berbaris di depan kelas mereka seperti ini. Saya menekankan bahwa melepas sepatu, nah ini kaki kiri dulu seperti ini. Seperti ini pun nggak kelihatan sayangnya gitu. Nah, ini kebiasaan mereka sebelum pulang sekolah. Saya panggil satu persatu namanya biasanya. Kemudian mereka merapikan kursi. Tidak hanya kursinya sendiri, tetapi juga kursi temannya yang sepertinya pasti belum rapi. Mereka bertanggung jawab untuk merapikan. Ini mereka selalu terbiasa untuk membuang sampah. Nah, siapapun ini, dan sampah siapapun mereka pungut lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, ini Bunda, ini adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan di sekolah dengan wali murid. Kami sudah melaksanakan Jumat bersih. Setiap hari Jumat ini kami melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, sudah berjalan. Jadi Bunda semuanya, inilah diseminasi dari aksi nyata yang sudah saya buat. Bagaimana saya melaksanakan aksi nyata saya untuk mengimplementasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, demikian ini tadi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bunda? Monggo. Pas? Bisa lengkap. Mohon maaf sekali jika saya menyampaikannya agak maju mundur. Jadi Bunda, setelah mempelajari modul ini, saya berharap kita semua bisa menggali lebih dalam tentang pemikiran Gajah Dewantara, meskipun hanya sekilas. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya sendiri juga sangat malu karena baru sekarang ini bisa memahami pemikiran beliau. Nah, kemudian juga setelah saya sampaikan tentang aksi budaya positif, saya berharap
meskipun saya menyampaikannya juga kurang tertata rapi, paling tidak panjenengan juga sudah memahami tentang apa itu budaya positif, dan tolong nanti panjenengan praktekkan di sekolah masing-masing dengan cara melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, baik itu kepala sekolah, kerjasama dengan kepala sekolah dan guru lain. Kalau di TK biasanya kita sendiri gurunya, Ibu. Berarti punya kolaborasinya dengan kepala sekolah dan wali murid seperti itu. Nah, sebenarnya juga saya ingin menyampaikan banyak sekali dari di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih karena panjenengan sudah berkenan hadir di sini untuk mendengarkan diseminasi saya untuk modul 1.4, dan kita akan bertemu lagi untuk modul 1.2 kemungkinan 3 bulan ke depan. Demikian apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang disampaikan Bunda Yuli terkait tentang budaya positif, saya menjadi lebih paham tentang sebuah makna disiplin positif, dan pendidikan itu harus berpusat pada murid untuk mencapai merdeka belajar. Terima kasih Bunda Yuli atas ilmunya. Semoga sukses dalam mengikuti program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Bunda Yuli tentang budaya positif, saya lebih mengerti dan memahami untuk pengelolaan kelas, di mana membentuk kesepakatan kelas yang melibatkan guru dan peserta didik, sehingga tercipta kenyamanan dalam pembelajaran, tentunya juga menyenangkan dalam proses belajar kita. Semoga untuk Bunda Yuli semakin sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan sosialisasi diseminasi aksi budaya positif dari Bunda Yuli, saya sebagai guru semakin sadar tentang apa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di negara kita, seperti yang sudah dipaparkan Bunda Yuli panjang lebar. Kalau saya menyimpulkan, penerapan aksi budaya positif dalam pendidikan di TK maupun PAUD lebih menekankan pada pendidikan karakter, terutama melatih pembiasaan anak didik. Mungkin diantaranya adalah pengembangan sosial, emosional anak, dan nilai agama serta moral. Dalam praktek sehari-hari seperti yang sudah kita laksanakan di sekolah, yaitu penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun ketika bertemu dengan teman maupun guru. Kemudian kambeja, seperti yang dicanangkan Bu Yuli, yaitu kambeja itu adalah kami murid yang bertanggung jawab. Seperti kegiatan anak sehari-hari selesai belajar merapikan alat permainannya. Juga membuat kesepakatan membentuk kelompok kerja, membersihkan kelas mereka. Juga kelompok kerja bagi wali murid dalam menjaga kebersihan sekolah. Selamat untuk Bunda Yuli, semoga Bunda Yuli bisa menjadi contoh bagi teman-teman untuk pengembangan pendidikan di kota Surabaya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Coba kamu ceritakan, tadi ceritanya tentang apa? Apa yang dilakukan? Membantu orang hamil. Oh iya, tepuk tangan untuk Bibi. Okto tadi membantu orang yang sedang hamil. Lalu pas itu Mas Dian mau ke Rafa. Oh iya, Arjan mau Rafa.
Oh iya, kenapa? Oh, sama dipukul juga? Walah. Lepas kasih lagi, lepas. Ya, ternyata sana, lihat Bu Yuli. Ya, lepas kemarin pas lihat video, kamu dipukul sama Ardian. Kenapa? Katanya Ardian, kamu juga mukul dulu. Iya, mukul Ardian. Enggak. Oh iya. Ya sudah, sekarang salaman. Nggak boleh nurut apa lagi ya. Jadi yang dimaksud bertanggung jawab itu luas sekali. Mulai dari kedisiplinan, kemudian perapian. Kami murid yang bertanggung jawab. Apa? Kami murid yang bertanggung jawab. Tanganku. Ku jaga tanganku. Ya, tidak boleh berbuat yang tidak benar. Oke? Bicara yang baik ya. Bicara yang pada Bu Guru. Kami hormat pada Bu Guru. 2, 3. Kami sepakat. Oke, sudah sepakat semuanya? Sudah. Berarti kalau sudah sepakat harus mengikuti kesepakatan
Ini dek, ini dek. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang, tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta